Mbak Pak yang dirahmati Allah, wonten pundi panggenan. Bilih sedaya ingkang kondur saking Formosa, harapanipun dipun paringi rezeki ingkang berkah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat, itu menjadi harapan santri-santri on air. Beda kalian santri sing boten on air, boten pernah nyuwun pulang dari on air niku beto ilmu sing beto ilmu lan beto rezeki sing berkah, beto ilmu sing manfaat, boten enten soalnya dia boten golek ilmu. Tapi inilah uniknya, inilah indahnya ketika kula panjenengan sedaya di negeri Formosa sekaligus nyantri, maka ada tambahan doa yang istimewa. Muga-muga anggenipun kundur gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin. Amin. Ananging ibu-ibu Mbak ingkang dipun mulyakaken Allah, yang menjadi utama adalah dikaruniakan ilmu yang manfaat. Itu menjadi kunci segala keberkahan dalam hidup, segala keberuntungan dalam hidup, segala kebaikan dalam hidup tentunya adalah ketika Allah berkahi ilmu yang manfaatnya. Makanya ilmu yang manfaat tadi pagi sudah saya bahas di kitab Nashaikhul Ibad bahwa innal hikmata, ilmu yang bermanfaat itu anta'mala asra khisalin, apabila kita bisa mengamalkan 10 pakerti, satu saja saya sampaikan, tuhyil qalba al mayyita, ilmu yang manfaat itu mampu menghidupkan hati yang mati. Ilmu itu kalau manfaat mampu menghidupkan hati yang mati. Dan inilah yang dikejar setiap orang pemburu ilmu, dikejar setiap pencari ilmu, yang diharapkan satu, ilmu yang bermanfaat. Maka dalam satu kitab Tambil Ghafilin dipun dawuhaken wakila li ba'dul hukama, ada seorang ba'dul hukama ditanya seseorang. Ditanyanya begini, malana nasma'ul ilma wala nantafi'u bihi. Pak Kiai katanya begini, malana nasma'u, ma'utawi apa iku lana kedue ingsun, nasma'u ngrungu sapa ingsun al ilma ing ilmu, tapi wala nantafi'u bihi. Pak Yai, terus napa dateng kula niki? Kados pundi kula niki malana? Kados napa kula niki? Kula niki mirengaken ilmu dateng majelis taklim pundi-pundi kula dugeni, kula mirengaken ilmu sedaya, ilmu kajian-kajian napa kemawon kula ikuti, ustadz manapun kula ikuti, akan tetapi ananging Pak Yai menapa niku le matur wala nantafi'u bihi, cuma kula mboten saged mengambil manfaat dari ilmu niku. Malana nasma'ul ilma wala nantafi'u bihi. Apa yang terjadi pada diri saya? Selalu mendengarkan kajian, selalu mendengarkan ilmu, namun wala nantafi'u bihi, kita tidak bisa mengambil manfaat daripada ilmu itu. Ini ada seorang yang merasakan kejanggalan, sehingga ditanyakan kepada Ba'dul Hukama. Ba'dul Hukama itu orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang kata demi kata laksana untaian mutiara yang telah keluar melalui lisannya. Maka dia ingin pendapat dari kiai-kiai Ba'dul Hukama ini, apa sih penyebabnya? Kita semua mendengarkan ilmu, namun kita tidak bisa mengambil manfaat daripada ilmu itu. Sehingga Ba'dul Hukama menjawab, memberikan alasan kenapa kamu mendengarkan ilmu, akan tetapi tidak mampu mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu itu. Katanya, lahum li khamsi khisalin. Lahum kedue nas li khamsi khisalin krono 5 pakerti. Kenapa orang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu? Karena 5 hal, kata Ba'dul Hukama. Karena 5 hal mereka tidak bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu. Awaluha qad an'amallahu 'alaikum falam tashkuruhu. Penyebab orang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu, dia dengarkan kajian kemana-mana, namun hebohnya
indahnya dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu. Kata Badrul Hukama, 5 penyebab orang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya. 1, qad an'amallahu 'alaikum. Qad an'amallahu 'alaikum falam tashkuruhu. Allah telah betul-betul memberikan kenikmatan kepada kalian, namun falam tashkuruhu, namun kalian tidak mampu bersyukur kepadanya. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kalian, namun kalian tidak mampu mensyukuri kenikmatan itu. Ini yang menjadi sebab orang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu. Lah mbok bendino ngaji kelar ndower, lah mbok bendino ngaji kupinge kelar budek, pergo disumpeli handset, tapi tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu ketika dia tidak mampu bersyukur setiap kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan. Tadi disampaikan Bu Sumiasih, Bu Sriwigati, nikmati sembarang nih. Pulang omahe dadi pas ulang tahunnya, pas tambah mantu, dilongkas tambah putu. Dugi ngri alhamdulillah mengke bojone sehat. Niku pun kenikmatan sedaya yang wajib. Amin. Tidak ada kata tidak untuk kita tidak bersyukur. Ya. Tidak ada kata tidak untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga kalau kita mampu mensyukuri dalam setiap kenikmatan, ya kita harus paham dulu apa itu syukur. Maka sering saya sampaikan ibu-ibu, Mbak yang dirahmati Allah, di dalam kitab Idhahul Mubham atau dikenal bahasa pesantren kitab Mantek, ya. Di dalam kitab Mantek niku namanya Idhahul Mubham, dipun dawaken asyukru al-urfiyah, syukur secara urfiyah. Itu sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li'ajlih. Ini namanya syukur. Sulit untuk kita bisa bersyukur kepada Allah. Sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li'ajlih. Apa itu syukur? Syukur itu menggunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendaknya. Syukur itu menggunakan fasilitas dari Allah sesuai dengan kehendaknya. Makanya untuk kita jadi orang yang pintar syukur, ibu-ibu, Mbak Pak yang dirahmati Allah, maka kita harus tahu dulu fasilitas dari Allah niku nopo, tujuannya Allah memberikan fasilitas niku kangge nopo, dan niki kalau sampean kudu paham, sehingga kita akan mampu mensyukuri segala kenikmatan dari Allah. Contoh, Allah berikan kita kesehatan. Sehat ini adalah fasilitas dari Allah. Yang perlu kita pahami, setiap kesehatan ini fasilitas dari Allah untuk seorang hamba, dia bisa beribadah kepada Allah melalui kesehatannya. Allah berikan kelonggaran rezeki, ini sebuah fasilitas dari Allah. Wujud kalau orang itu bisa mensyukuri dari fasilitas itu kepada Allah adalah ketika dia mampu menggunakan fasilitas sesuai dengan kehendaknya. Itu namanya syukur. Tak contohkan bolak-balik jenengan duwe anak lanang kon sekolah, tutukokne sepeda motor sing apik. Tujuannya kangge napa Bu? Fasilitas sekolah. Dan ternyata oleh anak jenengan betul-betul digunakan fasilitas itu memang untuk sekolah biar cepat sampai ke kelasnya, kalau pulang sampai ke rumahnya. Dan itu betul-betul dijalankan. Itu namanya fasilitas yang disyukuri oleh anak kepada pemberian panjenengan. Akan tetapi ibu-ibu, Mbak anak jenengan diberikan sepeda motor untuk sekolah lah, ternyata hanya untuk jalan-jalan, dolar, naik gak tahu ke sekolah belas. Itu namanya wujud tidak ada syukur dari seorang anak kepada ibunya yang telah memfasilitasi sepeda motor dengan harga yang mahal itu. Nah, syukur seperti itu. Kenapa orang sulit mendapatkan kemanfaatan ilmu? Yang pertama, qad an'amallahu alaikum falam tashkuruhu. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kalian, namun kalian tidak mampu mensyukurinya. Nah, mulane tidak ada kata tidak sebagai seorang santri, yaitu tidak ada kata tidak untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disyukuri, kabeh wajib disyukuri niki. Apapun yang diberikan Allah, kita lahir di dunia tanpa ada pesan kepada Allah. Allah, aku soleh nang dunya ya ora.
Allah melahirkan kita ke dunia. Yang hebat lagi, Allah memberikan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu yang terbesar daripada kenikmatan yang diberikan Allah pada hambanya. Jenengan lahir procot ning dunya dadi umat Nabi Muhammad. Ini pun juga kenikmatan yang luar biasa. Maka saya sampaikan, nikmat terbesar di dunia adalah wujudun Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir Kanjeng Nabi, lahir Kanjeng Nabi ini nikmat terbesar. Anda mengatakan enggak Pak Ustaz, nikmat terbesar adalah iman dan Islam. Oh, salah besar Anda. Tidak mungkin orang bisa iman dan Islam tanpa beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat terbesar itu kita tidak ada kata tidak syukur pada namun hidup di tangan Rasulullah. Ya Allah, kok ngene ya Allah. Ya Allah, kok ngene ya Allah. Nah, ini ujian, semua ujian itu pulau zaman dengan Rasulullah. Setiap ada orang ngeresulullah, artinya dia telah mengkufuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belajar ya Bu, belajar ora dadi wong sing ngeresulullah bisa ora kira-kira. Belajar ngeresulullah insyaallah Bapak. Insyaallah. Belajar napa lho, Allah iki sampai fasilitasi kangge kula jenengan. Allah memberikan masalah juga mendatangkan kebaikan kangge kula panjenengan. Ya Allah, dengan masalah itu Allah yang terbaik. Kan kebaikan semuanya. Makanya tidak ada kata tidak untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo ngeluh tenan. Penyakit sing paling bahaya ki ngeluh. Wong nek dungkul nang ngeluh angel tambanane nggih Bu nggih. Angel tambah. Didik ngeluh. Ya biyen itu terjadi yang terjadi, syukuri saja, sabari, syukuri, wis ngoten mawon. Wajib kula jenengan syukur and sabar ngoten mawon nggih. Nah niki penyebab orang tidak bisa mendapatkan ilmu manfaat yang pertama, qad an'amallahu alaikum falam tashkuruh. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kalian, namun kalian tidak bisa bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya. Yang kedua, idza aznabtum falam tastaghfiruh. Idza aznabtum ing dalem nalikane ngelakoni dosa sira kabeh nang falam tastaghfiruh, ora padha njaluk ngapura sira kabeh ing Allah. Kalau kita menjalankan dosa, tidak pernah kita meminta ampunan kepada Allah. Lah iki sing dadekno sebab kenapa kita mendengarkan kajian setiap hari, namun tidak bisa mengambil manfaat daripada kajian itu. Yang kedua sebabnya, banyak orang melakukan dosa, namun dia tidak pernah sadar bahwa itu dosa yang dilakukan. Bukti ketidaksadarannya apa? Bukti kalau dia tidak sadar telah melakukan dosa, tidak ada istighfar yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu sendiri juga bukan sesuatu yang mudah ibu-ibu mbak. Seorang Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin ukhra. Lek ku maca astaghfirullahalazim ki lho malah perlu dijaluk nih sepuro. Sakit istighfar sing tenan niku kaya apa? Seorang Rabi'ah waliyullah perempuan mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin ukhra. Lek ku muni astaghfirullahalazim ki lho malah nek perlu dijaluk nih sepuro. Mergo lambe ini muni astaghfirullahaladzim, tapi atine gak ono penyesalan, gak ono penggetunan, lambene tok muni astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal khataya. Lambene dengan lantang membaca astaghfirullah, neng atine babar pisan blas gak nyambung dek gone Allah, penggetunan, penyesalan, pengecewaan mboten nenten babar pisan. Istighfar sing model ngene iki butuh dipun istighfari malih. Paham maksudnya jenengan? Eneng wong istighfare butuh diistighfari malih, ngoten paham bahasa ngoten niku? Nggih, Bapak. Paham nggih? Jadi eneng wong maca astaghfirullahaladzim, lemu maca astaghfirullahaladzim kuwi lho justru perlu jalur sepuro. Karena napa? Tidak ada seolah menghina Allah, seolah ngenyak pangeran lambene muni astaghfirullah, tapi mek hanya kembangan lambe, gak rumangsa duwe dosa. Lho modele menungso kan ngoten niku. Mboten tau rumangsa nek duwe dosa niku mboten tau rumangsa.
Maka dari itu dalam kitab Taurat disampaikan, Taurat mengatakan begini, man yazra'ul bir yahsudus salamah. Sopo sing nandur keapian bakal ngunduh keselamatan. Nah nggone Injil disampaikan, man yazra'us su yahsudun nadamah. Dan sopo wonge nandur kealanan bakal ngunduh pakuciwan. Dari Quran, mayyamal su'an yujzabih. Sopo wonge nandur Allah bakal ngunduh kealanan. Nek Quran dawe ngono kuwi. Nek Injil dawe man yazra'us su yahsudus salamah. Nek Quran man ya'mal su'an yujzabih. Sapa wonge ngamal Allah yo bakal dibales Allah. Loh, istighfar kula jenengan sangat-sangat ditunggu oleh malaikat hafadzah. Roket ngatit menunggu istighfar kula panjenengan. Jadi umat Nabi Muhammad satu kelebihan dan dibuat Allah. Kalau kita dosa, sekali saja dosa, oleh malaikat yang ingin mencatat dosa dihadang oleh malaikat pencatat kebaikan. Tunggu dulu, Mas, ojo mbok catet dhisik. Lah nyapa lho kuwi dosa. Iya, iki sing dosa lah arek Sunan Ampel. Lah iya, engko saat lagi pasti dia akan mengistighfari dosa yang telah dilakukan. Nek delalah jenengan nglampahi dosa, tidak butuh waktu yang lama mengatakan astagfirullahaladzim ya Allah, aku mang nyapa ya Allah. Maka tidak jadi ditulis oleh malaikat pencatat keburukan karena disusulnya istighfar nih. Ditunggu. Nek ditunggu pirang-pirang saat jenengan kok ndang istighfar, baru ditulis satu kesalahan atau satu dosa. Nah, inilah keberuntungan kita jadi umat Nabi Muhammad ya. Mulane kenapa kita tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu? Satu, tidak pintar bersyukur. Yang kedua, tidak pintar istighfar kepada Allah. Ngono ya simpelnya ya. Oh, yang ketiga, apa penyebab orang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu? Lam ta'malu bima alimtum minal ilm. Yang ketiga, kalian tidak mengamalkan atas apa yang kalian ketahui dari ilmu itu sendiri. Penyebab orang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu, lam ta'malu bima alimtum minal ilmi, kalian tidak mengamalkan dari ilmu yang kalian ketahui. Ilmu hanya sekedar pengalaman belaka, hanya untuk apa nggih? Tahadus saja, hanya untuk bercerita saja. Ilmu hanya sekedar untuk pengalaman belaka, tidak untuk diamalkan. Tidak untuk diamalkan, tapi untuk pengalaman belaka. Atau ada orang mencari ilmu hanya untuk intermezzo, mengisi kosongan ben untuk cepat yang Taiwan karo melok-melok ngaji. Nauzubillah min dzalik maneman gitu. Ya melok ngaji ya lah, timbangane nyapa lho ning omah yo mek dhewean mek menengae melok ngaji kita kok cepet to yo moro-moro kok lho kok finish kontrak melok ngaji ketok cepet. Mek nggih batur dongeng tok padha karo ngoten niku. Lah melok ngaji mek padha karo melok dongeng. Karo mapan turu Pak Ali mujid ngaji karo mapan turu akhir keturunan ngoten enten lebu ngoten niku Bu. Enten. Jadi enten karo Pak Ali mujid lekas ngaji dek mapan atau bantal karo andinge HP akhirnya keturu lah kula tiba-tiba batur turu ngono menggo batur turu iki sulit nantinya kalau kita hanya mencari ilmu hanya untuk intermezzo atau hanya untuk teman dongeng saja. Mboten ngaji ora mek dongeng, ngaji niku untuk diamalkan nggih. Jadi penyebab orang tidak bisa mendapatkan manfaat ilmu yang ketiga lam ta'malu bima alimtum minal ilmi. Kalian tidak mengamalkan atas apa yang kalian ketahui dari ilmu. Mulane napa nggih? Manfaatnya ilmu pancen dilampahi manfaatnya ilmu pancen dilampahi dengan lampahnya apa sing ngerteni insyaallah nanti menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat napa yang keempat? Yang keempat adalah selantak waktune aku diobrak-obrak wong Sunan Ampel dun. Yang keempat Ibu. Warabi'u sahibtumul akhyar walam taqtadu bihim. Penyebab yang keempat, kenapa orang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu? Anda berteman dengan orang-orang baik, namun Anda tidak bisa mengikuti langkahnya orang baik itu.
Sahibtumul akhyar walam taqtadu bihim, Anda berteman dengan orang-orang baik namun Anda tidak bisa mengikuti langkahnya orang-orang baik itu. Lek jenengan ketemu wong soleh ya ikuti apa toh, jadi kebiasaan orang soleh ikuti. Bukan hanya mengerti saja, wong soleh ki anu mek ngono tok ceritane wong betul diikuti. Nyeritakno wong soleh iki ora mek dongeng. Nyeritakno wong soleh ya untuk diikuti setiap amalannya. Nanten lho nggih. Sahibtumul ahyar falam taqtadu bihim. Jenengan kekancan nomor HP-ne ustaz kabeh nggih. Ustazah neng gak pernah mengikuti apa yang menjadi perilaku daripada akhyar atau ustaz yang tersimpan di HP jenengan. Saya yakin kok di HP jenengan tuh ada ustaz sopo ngambil kathah mesti. Nggih napa mboten? Paling sing diane mek ustaz aku tok ning ngene jenengan. Ustaz Ali Mujib tok sing diane ning nomere wong sudah nampel. Ustaz apa lah. Nomor HP-nya aja ustaz, tapi tidak bisa mengikuti perilaku para ustaz ini menjadi penyebab tidak manfaatnya ilmu. Pun yang terakhir yang kelima apa wal khamisu tafantumul amwat falam ta'tabiru bihim. Kalian semua mengubur mayit namun kalian tidak bisa mengambil ibarat dari penguburan mayit itu. Bahkan dia menganggap ketika ada syair inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarene wong sing waras sing mati ya kono lek kene ora bakal sini. Enggak loh, sama dikabari anu lo yu ninggal masalah mati lah iya lo yu. Lah wayu kok yo mati malah mending ngono. Mangsamu ki ayo yo mati lo yu men. Lho ki dia kaya ora masyaallah ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un lambene muni innalillahi wa raji'un neng gak tahu sadar diri bahwa kita ini juga milik Allah. Mati. Kita ini milik Allah, makanya tak omongno dek wingi annasu salasu aslasin menungso ki ana telung bagian. Sulusun lillah, sulusun linnafsik, sulusun lidud. Awake kula jenengan ki eneng telung bagian sing setelon milik Allah. Apa niku? Wa huwa ar-ruh. Sing setelon niki nek kula sampean iki milike Allah yaiku nyawa. Nyawa niku silian saking Allah. Ning banyak manusia yang tidak merasa bahwa dia sedang dipinjami nyawa oleh Allah. Mone kemelintri mau lali jelian. Eneng wong nyilih mobil ya. Eneng wong nyilih mobil silian. Wani kemelintri apa ora tuh? Betul. Nek silian yo ora patek wani balap iki ora wani. Iki silian yo nek sampe klegrek iso bar iki. Nyilih sepeda motor yo ora wani tenan jatuh silian. Mesti ngati-ngati tenan. Ning kenyataan apa? Kita dipinjami Allah nyawa ya. Kok biayaan rumangsane kok nyawane dhewe. Buktine apa? Nek kula sampean iki dipinjami nyawa Allah, tidak pernah kita sadari bahwa nyawa kita pinjaman dari Allah. Buktine kula sampean isih enak egleng piye? Isih santai lho modele disili barang iki ora kayak bat-bat iki lho yo tak sili anu arep ditang dinggo ngarit. Ngono tenanan to, wah mau disilih cah tak nggih ngarit bintang oleh akeh. Nyawa disilihne Allah kon nggih golek sangune akhirat. Kok malah ikhlas jeli. Lali to ki ambake nek nyawa ki pancen siliane Allah. Lali. Lek wong keling disilih ya Allah ki nyawa ki silian lho yu masyaallah. Arep dosa iki jane eman-eman tenan. Ya Allah wong disili kok tinggi sembrono, disili ya dimanfaatno sing saapik atine. Lho, ketika kalian mengubur mayit, falam ta'tabiruhu, kalian tidak bisa mengambil ibarat atau tetembungan tulodo sangka mayit. Jadi kalau kita sedang ada siaran innalillahi ada istighosah, ada 7 harian, ada 40 harian. Ini kan seharusnya kita ya Allah ini ternyata meninggal dunia. Kapan tiba saatnya giliranku? Loh niki lho sing dadekno wong semakin dekat dengan Allah dan inilah nantinya yang akan mendatangkan kemanfaatan ilmu. Mulane ning kitab diaturaken bahwa ilmu hikmah tidak akan diturunkan Allah dari langit ke hati manusia yang hatinya terdapat 4 hal, nggih.
Insyaallah niku wis tau tak terangno. Ini sampean lali alhamdulillah ngoten nggih. Ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah, jamnya sudah tepat jam 10 Indo kurang sedikit niki mengki lek tak bablasno iso digremeng karo wong Sunan Ampel nggih. Mudah-mudahan Boten. kayak ngopi loh. Sedikit yang saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan membawa barokah, membawa manfaat untuk khususnya umumnya yang hadir di aula Sunan Ampel di Wamit On Air pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan hajat-hajatnya beliau-beliau ini senantiasa diijabah dan diri Allah Subhanahu wa taala, khususnya Bu Sri Wigati yang mau pulang Indo tanggal 8, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, keselamatan, kawilujengan sampai ke keluarga kanthi kawula nasional afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan Amin ya rabbal alamin. dan juga Ibu Soin, mugi-mugi Allah juga mengijabah dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang hadir di aula Sunan Ampel pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafi mazidah ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'adhimi sultani. Allahumma yassirna umurana ya Allah ma'arahati li qulubina wa abdana wassalamati wa lafiyati fi dinina wa dunya wa kullana sahibana nasaluka ya Allah imanan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan waladan salihah ya Allah waladan salihah wa ilman nafi'a wa amalan maqbulan rizqan halalan tayyiban mubarakan wa umran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Langkung pangapunten beliau wonten kasar kula matur nyuwun ngapunten ingkang saajengipun wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.